kita akan memulai untuk praktek di MATLAB. Berikut ini ada beberapa contoh gambar yang akan kita uji. Ceritanya gambar ini mau kita histogram ekualisasi agar citranya nampaknya lebih baik daripada saat ini. Jadi lebih merata pikselnya atau tingkat gelap terangnya lebih merata. Kemudian kita akan menggunakan software MATLAB seperti biasa, dan fungsi yang kita akan gunakan adalah Histech. Ya, sebentar kita lihat sama-sama bagaimana cara menerapkan fungsi ini. Ya, jadi awalnya kita ini dulu ya, kita siapkan dulu gambarnya. Jadi gambar 1 misalnya FTI test. Ya, jadi awalnya kita panggil dulu, misalnya kita definisikan nama citranya adalah A. Jadi FTI test.jpg. Kita pakai fungsi imread untuk membaca citra. Oh, ini mohon maaf ya. Jadi kita harus definisikan dulu foldernya. Ya, di mana foldernya? Nah, ini kita copy. Sini kita tinggal paste, enter. Nah, kita ulangi seperti ini. Nah, akan muncul sebuah citra berukuran 232 kali 413 yang tipenya itu adalah integer 8 bit. Kalau kita klik 2 kali, kelihatan nanti semua pikselnya. Nah, ini ya nilai pikselnya sebesar 232 kali 413. Ya, jadi ke bawahnya 232, ke kanannya 413. Seperti itu. Kemudian kita pakai fungsi yang namanya Histech. Jadi sesimpel itu. Kita show dulu ya, im show A. Dan kita coba ini ya, bandingkan distribusi piksel atau histogramnya dari citra awal terhadap citra yang akan kita ekualisasikan. Ya. Mohon maaf, mungkin agak lama ya ketika menggunakan MATLAB ini. Nah, jadi ini gambarnya. Kalau kita mau plotting istilahnya ya, bisa kita buka di ini ya, di MathWorks. Nah, ini misalnya imread. Nah, ini ya, kita tinggal copy paste, kita Ctrl C, dan kita ganti di sini ya. Ini misalnya kita mau buat dia bersampingan dengan histogramnya. Ini A, kemudian ada fungsi namanya subplot. Ya, ini maksudnya dia membagi plotting ya, agar bisa muat dua gambar. Nah, ini ya kelihatan. Jadi ini yang sebelah kiri adalah citranya dan yang sebelah kanan adalah histogramnya. Di sini kita lihat bahwa dia piksel 0 sampai 50-nya sangat dominan, sedangkan dari nilai piksel yang intensitasnya 50 sampai 255 itu minim sekali, bahkan tidak ada ya. Jadi ceritanya kita mau ekualisasikan dengan menggunakan metode histogram ekualisasi untuk meningkatkan kualitas citra tersebut. Ya, kita tinggal di MATLAB ya, kita tinggal pakai fungsi Histech. Misalnya kita namakan B. Histech A. Nah, seperti itu kita tinggal enter. Nah, nanti muncul citra yang sama persis ukurannya, tapi kalau kita buka, nah ini tadi kan angkanya 43 ya, ini sudah menjadi 154 ya, jadi sudah lebih menyebar. Nah, coba kita close dan kita coba plotting ya. Kita buat dia pakai huruf B ya tadi variabelnya.
kemudian kita enter. Nah, ini kelihatan ya, histogramnya sudah menyebar. Tadinya yang histogram yang awal itu yang A, histogramnya ini ya, mana ya, IMHIS A64. Nah, ini tadi histogram citra yang pertama dibandingkan dengan histogram hasil ekualisasi, tentunya sangat jauh berbeda ya, sebarannya tidak merata, sedangkan setelah kita ekualisasikan sebarannya menjadi merata seperti itu. Dan citranya pun kalau mau kita bandingkan ya, kita IM show A dan juga kita IM show B. Nah, ini ya, kelihatan bahwa lebih terang citra hasil ekualisasi histogram. Jadi objeknya itu tidak buram seperti citra yang awalnya tadi, seperti itu ya. Jadi kegunaan histogram ekualisasi adalah meningkatkan kualitas citra. Dan coba kita coba untuk citra lain ya, misalnya di sini saya punya citra ini ya, paru-paru pasien COVID. Ini citranya tidak terlalu tajam. Jadi kita mau melihat sel-sel tisu di bagian paru-parunya. Nah, dengan histogram ekualisasi kita coba untuk memperbaiki kualitas citra ini. Nah, misalnya sini saya sudah simpan, namanya lung2. Kita panggil di MATLAB pakai fungsi, misalnya kita kasih nama C ya, imret lang2.jpg. Nah, kemudian D sama dengan histek C. Ya, seperti itu. Sangat simpel fungsinya. Beda kalau kita pakai bahasa pemrograman. Misalnya di Java kita harus membuat codingnya secara manual dari awal. Nah, untungnya MATLAB dia cuma menggunakan fungsi. Jadi memudahkan. Nah, untuk membandingkannya kita coba imshow C yaitu citra awal tadi paru-paru sebelum di ekualisasi histogram, dan D hasil histogram ekualisasinya. Nah, ini kelihatan ya, ini yang figur 2 hasil ekualisasi histogram, sedangkan figur yang pertama adalah citra awalnya sebelum diperbaiki kualitasnya. Sini kita bisa melihat bahwa sel-sel atau bagian-bagian yang objek yang ingin kita amati menjadi lebih tajam. Ya, jadi penggunaan histogram ekualisasi ini tergantung kebutuhan. Kalau memang misalnya citra yang akan kita jadikan bahan pengujian itu butuh di histogram ekualisasi, ya kita gunakan. Tapi kalau misalnya citranya sudah bagus, kadang itu justru hasilnya setelah di histogram ekualisasi tidak sesuai apa yang kita inginkan ya. Jadi percobaan saja ya, trial and error, kita melihat apakah data kita ini cocok di histogram ekualisasikan atau tidak. Nah, jadi seperti itu hasil dari histogram ekualisasi untuk citra paru-paru ini. Nah, coba kalian ini ya, praktekkan sendiri. MATLAB itu sudah ada saya upload yang versi barunya lagi. Yang kemarin yang sempat saya upload di link bit.ly/pcdilkom itu ternyata korup, tidak ada setupnya. Jadi saya upload lagi yang baru versi 2007B. Di situ sudah ada file setupnya. Silakan kalian download. Ukurannya sekitar 3,3 GB.
Oke, saya kira demikian. Di sini ada tugas, sebentar kalian cek sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya harapkan kalian tetap ini ya, inisiatif sendiri untuk belajar, jangan berharap ke dosennya, ke teman-temannya, tapi berharaplah pada diri kalian sendiri, kepada Allah, agar kalian senantiasa diberikan motivasi untuk semangat dalam belajar seperti itu. Dan berdoa juga sebelum belajar itu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan belajar itu hanya supaya dapat nilai yang bagus ya, tapi berdoa juga semoga ilmunya itu bisa bertahan lama dan bisa bermanfaat untuk minimal diri kalian sendiri. Apalagi lebih bagus lagi kalau bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke, saya kira demikian materi ekualisasi histogram atau histogram equalization yang kita bahas hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di grup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.